Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel, Senpai Channel. Kita akan lanjutkan pembahasan perpajakan kita dan kali ini kita akan diskusi mengenai tata cara pemungutan dan yurisdiksi pajak. Sistem pemungutan pajak ini adalah cara bagaimana mengelola pajak yang terutang oleh wajib pajak sehingga dapat mengalir uangnya dari wajib pajak ke kas negara. Sistem pemungutan pajak kita kenal ada 3, yaitu yang pertama adalah official assessment, yang kedua adalah self assessment, dan yang ketiga adalah withholding tax. Di antara ketiga ini mungkin di beberapa literatur ada semi self assessment. Namun pada bahasan kali ini yang paling pokok adalah 3 hal ini. Sistem official assessment ini, Fiskus ini memiliki wewenang yang sangat tinggi, yakni untuk melakukan pemungutan pajak serta menentukan besarnya utang pajak, baik itu untuk orang pribadi ataupun badan, dengan cara mengeluarkan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ini bisa berupa SKP, STP, SPPT, ataupun yang lainnya. Yang kemudian surat ketetapan pajak itu merupakan bukti timbulnya suatu hutang pajak. Dan karena itu, pada sistem ini, wajib pajak ini dianggap sangat pasif. Contoh dari official assessment ini adalah yang saat ini masih berlaku adalah PBB, pajak bumi dan bangunan, dan juga pajak kendaraan bermotor. Pada PBB, besarnya pajak ini ditentukan oleh pemerintah, yakni pemerintah menerbitkan SPPT, SPPT PBB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, pada awal tahun berdasarkan kondisi pada 1 Januari tahun bersangkutan. Kemudian contoh yang kendaraan bermotor ini, pajak kendaraan bermotor ini adalah pemerintah juga menetapkan besarnya pajak kendaraan bermotor yang terutang. Misalnya kalian punya sepeda motor dan kalian akan membayar berapa pajak sepeda motor tersebut, maka tinggal datang ke Samsat dan di sana ketika kalian mau membayarkan pajaknya sudah tertera berapa yang harus dibayarkannya dan itu ditentukan oleh pemerintah, oleh Fiskus. Sistem yang berikutnya adalah self assessment, yaitu sistem di mana wajib pajak memiliki kewenangan yang sangat tinggi untuk menghitung, melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang yang harus dilaporkan kepada pemerintah. Sistem ini memberikan kepercayaan sangat tinggi kepada masyarakat, sehingga harapannya ketika masyarakat diberikan kepercayaan yang sangat tinggi, maka ada peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ini contohnya adalah PPh orang pribadi, PPh badan, dan PPN. Jadi wajib pajak ini diberikan wewenang untuk mendaftarkan diri, untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan perpajakannya sendiri, bukan oleh pihak lain. Sistem yang berikutnya adalah sistem withholding tax, di mana sistem pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga wewenang untuk menentukan berapa besarnya yang terutang itu berada pada pihak ketiga, bukan lagi oleh Fiskus ataupun wajib pajak. Misalnya adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan lain sebagainya. Sebagai contoh begini, ini contoh ya, ketika saya misalnya seorang karyawan bekerja pada PT XYZ, ya, saya memperoleh penghasilan dari PT XYZ karena bekerja di sana. Kemudian PT XYZ memotong penghasilan saya
Ya ini berupa potongan pajak dan PT XYZ ini menghitungnya, memotongnya, dan kemudian menyetorkan ke kas negara serta kemudian melaporkannya kepada, negara melalui SPT PPh pasal 21. Adapun saya sebagai karyawan, karena saya telah dipotong PPh pasal 21-nya, saya mendapatkan, bukti potong PPh pasal 21-nya. Nah, withholding tax ini sangat jelas bahwasanya pihak lain lah yang dalam hal ini adalah PT XYZ lah yang menghitung dan memotong dan menyetorkannya. Saya hanya terima, buktinya saja. Sehingga, di sini, eee, sebagai rekap ada 3 sistem ya, official assessment system, self assessment system, dan withholding tax system. Yang berikutnya mengenai, stelsel pajak. Stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Stelsel ini sebenarnya juga bahasa bahasa lainnya ya sistem, ya kan, dengan bahasa yang lainnya. Nah, ada 3 stelsel pajak, yaitu stelsel real, stelsel fiktif, dan stelsel campuran. Stelsel real merupakan pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya, yang nyata-nyata diperoleh. Oleh karena itu, karena mendasarkan pada yang nyata-nyata diperoleh untuk penghitungannya, maka harus menunggu pada akhir tahun. Dengan begitu bisa diketahui berapa sebenarnya yang diperoleh dalam 1 tahun pajak itu. Sel-sel berikutnya adalah sel-sel fiktif. Sel-sel ini menggunakan anggapan atau asumsi tertentu. Misalnya, bahwa pemungutan pajak tahun ini disamakan dengan tahun lalu. Nah, ini berarti anggapannya adalah anggapan yang disamakan. Kelebihannya adalah pajak yang dibayarkan, eee, selama, tahun berjalan ini nggak harus menunggu akhir tahun baru dibayarkan. Bagi, pemerintah, maka pemerintah ini bisa memperoleh, dana dari perpajakan ini dalam tahun berjalan, Januari, Februari, Maret, April, hingga Desember ini bisa memperoleh, dana dari perpajakan ini, tanpa harus menunggu akhir tahun nantinya. Nah, bagi wajib pajak juga, dirasa cukup ringan jika membayar dengan cara seperti cicilan, ya kan. Cicilan dibayar per bulan, Januari bayar, Februari bayar, Maret bayar, dan seterusnya bayar. Nah, wajib pajak mungkin akan merasa berat kalau misalnya dia membayar, sekaligus di akhir tahun. Bayangkan misalnya wajib pajak harus membayar, 120 juta. Ketika dia membayar sekaligus 120 juta tentunya nominalnya kelihatan sangat besar sekali, wah gede sekali, ya kan, dan mungkin dirasa sangat berat. Maka dia bisa mencicilnya 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya ini ibarat orang yang ingin beli, mobil dan misalnya atau membeli motor misalnya dengan cara cicilan. Barangkali orang merasa kalau misalnya dia bayar cicilan per bulan, itu dianggap lebih ringan. Nah demikian juga sistem, sel-sel fiktif ini bisa karena dianggap sebagai tahun lalu maka bisa dibayarkan. Yang ketiga adalah sel-sel campuran. Ini adalah, kombinasi dari 2 sel-sel yang ada, yaitu sel-sel real dan sel-sel fiktif. Caranya begini, pada awal tahun ya kan, besarnya, pajak yang, terutang itu yang dihitung itu berdasarkan sel-sel fiktif, yaitu dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun, ya kan, ini dihitung berdasarkan kondisi yang sebenarnya, yaitu berdasarkan, sel-sel realnya, berapa sebenarnya, penghasilan yang diperolehnya. Dalam sistem, perpajakan di Indonesia, di sana ada PPh pasal 25, ya kan, ini menganggap bahwasanya penghasilan,
besarnya pajak itu dianggap seperti tahun sebelumnya, kemudian dihitung ulang pada akhir tahun berapa yang sebenarnya dan muncullah PPh pasal 29. Dalam pemungutan pajak ini, negara juga mengalami, hambatan-hambatan. Nah, hambatan-hambatan ini dikategorikan menjadi 2, yaitu, perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif ini, adanya keengganan membayar pajak oleh masyarakat. Bisa jadi karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Misalnya masyarakat semakin tahu, kegunaan pajak ternyata contohnya misalnya ternyata, uang negara ini banyak dikorupsi misalnya. Jadi dengan perkembangan intelektual dan juga, yang ada di masyarakat, orang bisa mengetahui melalui berita, di TV misalnya atau lewat handphone pun juga bisa, lewat YouTube juga bisa dan lain sebagainya sehingga melihat itu, ada beberapa masyarakat, mungkin tidak semuanya yang jadinya, "Ah, buat apa bayar pajak, entar dikorupsi sama, pemerintah atau sama DPR dan lain sebagainya, uangnya bocor dan lain sebagainya." Kemudian perlawanan pasif lainnya adalah adanya, sistem perpajakan yang sulit dipahami, sehingga masyarakat ini susah untuk menjalankannya atau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun sebenarnya memahami isi hati lebih sulit ya. Nah, kesulitan pajak ini sebenarnya juga tidak hanya terjadi dari, pada masa saat ini saja. Sebenarnya dari zaman dahulu itu sistem pajak itu juga nggak ada yang lebih mudah. Bahkan seorang Einstein ya, ahli, fisika dunia ini dengan, rumusnya E sama dengan mc kuadrat, yang sebenarnya saya juga nggak paham itu. Nah, Einstein yang sangat cerdas sekali ini pun mengatakan bahwasanya, "The hardest thing to understand is income tax." Bahwa hal yang paling sulit untuk dipahami adalah, pajak penghasilan. Bahkan sampai saat ini pun pajak penghasilan juga masih sulit dipahami. Meskipun, pemerintah juga melakukan, penyederhanaan-penyederhanaan. Misalnya untuk di Indonesia ini ya, untuk, di PP 46 atau PP 23 menyederhanakan, tarif pajaknya. Yakni di PP 23 ini diatur bahwa bagi yang beromset sampai dengan 4,8 miliar per tahun, maka dikenakan pajak hanya 0,5% saja. Jadi kan sangat simpel jadinya. Tinggal berapa omsetnya dikali 0,5%. Disitulah pajaknya tinggal di-store saja. Jadi itu usaha-usaha pemerintah untuk melakukan simplifikasi ya. Simplifikasi juga misalnya, dalam hal, kemudahan pembayaran misalnya, dahulu ya kan, bukan dahulu banget sih ya, ya sebelumnya ketika wajib pajak ingin membayarkan pajaknya, itu hanya bisa dilakukan pada, bank atau kantor pos pada jam kerja dan hari kerja. Bahkan pada jam kerja pun dibatasi juga, misalnya dari jam 9 sampai jam 3 sore saja, dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah melakukan penerobosan, nah terobosan-terobosan supaya mempermudah sistem pembayaran pajak, yaitu melalui online, bahwa pajak itu dapat dibayarkan secara online, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sepanjang ada uang dan jaringan tentunya. Dalam artian adalah, wajib pajak bisa membayarkannya pada malam-malam, bahkan pada hari Sabtu, hari Minggu, pada weekend masih bisa. Kalau dulu kan harus dari Senin sampai Jumat, dan pada itu pun hari kerja, nggak tanggal merah gitu kan. Sekarang bisa kapan aja dan di mana saja. Perlawanan pasif lainnya adalah, sistem kontrol yang tidak efektif. Ini contohnya jika pembayaran pajak itu tidak diawasi dengan baik dan benar, maka ada keengganan dari masyarakat untuk membayar pajaknya. Untuk case Indonesia sebenarnya sistem, kontrolnya sudah cukup bagus, namun, eee, s bagaimanapun juga cara orang itu juga semakin canggih untuk menghindarnya, untuk menghindari dari sistem kontrol ini, ya. Perlawanan yang berikutnya adalah perlawanan, aktif.
Perlawanan aktif ini merupakan hambatan dalam pemungutan pajak yang dihadapi oleh tax authority, suatu pemerintah ya kan. Nah, ini yang terkenal di sana adalah ada tax avoidance dan tax evasions. Bedanya tax avoidance ini dilakukan oleh wajib pajak dengan tidak melanggar undang-undang, yang biasanya melihat, celah abu-abu dari suatu peraturan negara dan dimanfaatkan oleh wajib pajak. Biasanya ini adalah, dilakukan oleh, wajib pajak, offshore ya atau wajib pajak multinational company ya biasanya untuk, tax avoidance ini. Melalui, mekanisme transfer pricing, ini yang secara umum, terjadi ya. Adapun tax evasions, ini dilakukan dengan cara melanggar undang-undang. Jadi, tentu kalau misalnya tax evasions ini sangat kasar sekali, contohnya misalnya wajib pajak memiliki omset katakanlah, 10 miliar dalam, tahun bersangkutan ya. Namun karena, dia, eee, berupaya untuk mengecilkan pajaknya ya kan, maka dia hanya melaporkan hanya 4 miliar saja. Jadi yang dilaporkan hanya 4 miliar saja. Ini tentu melanggar undang-undang dan secara akuntansi pun jelas salah ya kan, secara akuntansi berarti dia melaporkan, secara tidak lengkap atau melaporkan, lebih kecil daripada yang seharusnya. Secara pajak ini bisa jadi dia, ingin menghindari adanya pengenaan PPN atau, ingin mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah melalui PP 23 dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana yurisdiksi pemungutan pajak? Yurisdiksi ini artinya adalah hak pemajakan. Siapa yang berhak untuk, memajaki suatu subjek ataupun objek tertentu ya kan. Nah, di sana ada, 3 asas ya. Pertama adalah asas sumber, yang kedua asas, kewarganegaraan, dan yang ketiga adalah asas, tempat tinggal atau, domisili. Asas sumber, ya, bahwa hak pemajakan ini diberikan atau dimiliki oleh, misalnya negara sumber penghasilannya. Sebagai contoh bahwa ketika suatu perusahaan, multinational company ini ya kan, dia menjalankan, usahanya di Indonesia, maka hak pemajakannya ini ada di Indonesia, karena usaha atau penghasilannya, penjualan dan lain sebagainya ini adalah dari Indonesia. Maka negara sumbernya inilah yang punya hak pemajakannya. Asas yang berikutnya adalah asas, kewarganegaraan, bahwasanya pajak itu dipungut kepada, wajib pajak ini berdasarkan kewarganegaraan, di mana warga negaranya itu. Katakanlah misalnya negara, Filipina, maka berapapun penghasilannya dan dari manapun juga, maka yang memiliki hak adalah, negara Filipina. Ini contoh, hanya sebagai contohnya ya, bukan contoh realnya. Kemudian asas yang ketiga adalah asas, tempat tinggal atau asas domisili, yakni asas di mana hak pemajakannya atau suatu penghasilan itu bisa dipajakinya berdasarkan di mana dia tinggal, di mana dia berdomisili. Nah, bagaimana kemudian, yang terjadi atau seperti contohnya bagaimana? Seperti misalnya begini, di Indonesia di dalam undang-undang, PPh itu disebutkan bahwasanya untuk orang pribadi ini ya, itu adalah di mana dia bertempat tinggal atau, berada di Indonesia lebih dari, 183 hari, ya kan. Maka ketika dia tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, maka penghasilan dia dari manapun juga, baik itu dari Indonesia ataupun dari luar negeri, maka dikenakan, penghitungan pajak dan, penagihan pajak berdasarkan undang-undang Indonesia.
Jadi dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Ini Indonesia menganut asas, domisili. Nah, bagaimana kalau misalnya, eee, asas kewarganegaraannya? Asas domisili ini tidak mengenal warga negara. Misalnya ketika warga negara, India misalnya tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari, maka penghasilan yang dia peroleh, baik itu berasal dari Indonesia ataupun negara lain, misalnya dari India, Jepang, Korea, Bhutan, dan lain sebagainya, maka kewajiban perpajakannya ada di Indonesia. Dia harus menghitung seluruh penghasilannya, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, kemudian memperhitungkan serta menyetorkannya ke kas negara Indonesia. Kemudian asas kewarganegaraan bagaimana? Kita tidak mengenal atau misalnya tidak memperlakukan asas kewarganegaraan di sini. Kita lebih condong kepada asas tempat tinggal. Seperti misalnya gini, warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Jepang, ya dia WNI tapi tinggal di Jepang, bekerja di Jepang dan berada di Jepang di sana selama misalnya 10 bulan ya kan. Dia di Indonesia hanya ketika liburan saja, ya, atau ketika hanya pulang kampung saja. Maka atas penghasilan yang diterima oleh WNI tersebut di Jepang, Indonesia tidak memiliki hak untuk memajakannya. Jadi yang memiliki pemajakannya adalah, warga negara bukan warga negara, yang memiliki hak pemajakannya adalah negara Jepang. Jadi asas domisili ini lebih kuat ya. Pun berbeda misalnya, kalau misalnya, anak yang masih di bawah umur ya, anak yang masih di bawah umur itu kan ikut orang tuanya dimanapun orang tuanya berada. Bagaimana dengan asas sumbernya? Asas sumber ini, eee, seperti yang dijelaskan tadi, di mana, sumber penghasilannya, maka disitulah hak pemajakannya. Indonesia juga masih menganut asas sumber ini, ya kan. Baik itu, eee, melalui badannya itu sendiri ataupun melalui, PPh Potpotnya, PPh pemotongan dan pemungutannya, pasal 26 atau berdasarkan P3B. Misalnya negara, eee, Amerika tempat, kedudukan dan domisili di Amerika, suatu perusahaan gitu kan ya. Tapi dia menjual, jasa ke Indonesia, ya kan. Maka atas atas jasa yang dibayarkan kepada Amerika, kepada perusahaan di Amerika tadi, dipotong PPh-nya berdasarkan, eee PPh pasal 26 atau P3B-nya, antara Indonesia dan Amerika. Nah, 3 asas ini, asas sumber, asas kewarganegaraan, asas tempat tinggal ini, bisa jadi ini, antara suatu negara dengan negara yang lainnya peraturannya berbeda-beda. Kemudian bagaimana kalau misalnya suatu negara A misalnya dia menganut asas sumber, sementara B misalnya menganut asas kewarganegaraan, maka diselesaikan berdasarkan P3B, perat eee, pra penghindaran perjanjian penghindaran pajak berganda, berdasarkan P3B yang berlaku. Di sana biasanya mengatur mengenai, eee, atas penghasilan itu sebenarnya siapa yang berhak untuk memajakinya. Jadi yurisdiksi yurisdiksi ini adalah pemungutan pajak ini adalah berkaitan dengan siapa yang berhak atau berwenang untuk memungut pajaknya. Berdasarkan asas sumber, asas kewarganegaraan, atau asas, tempat tinggal. Demikian, dari Senpai Channel, jangan lupa subscribe, like, comment, share channel ini supaya, dapat berkembang lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum.